Perkenalkan, nama saya Irene Valentin Grace Montolalu dengan NIM 200101010023 dari Universitas Cyber Asia akan memaparkan materi mengenai keamanan database guna untuk memenuhi UAS Keamanan Sistem Informasi. Keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesenjangan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem. Keamanan database tidak hanya berkenan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database, yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat. Seseorang yang mempunyai hak untuk mengontrol database dan mengatur database biasanya disebut administrator database. Seorang administratorlah yang memegang peran penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administrator harus mempunyai keamanan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database. Contoh-contoh ancaman yang dapat mengancam database antara lain: 1. Penggunaan database oleh orang-orang luar. Akses ke dalam database oleh orang luar dapat mengancam kegunaan dari suatu database. Perubahan struktur database, perubahan data, dan data hilang merupakan beberapa bahaya yang disebabkan oleh akses database secara ilegal. Virus atau malware dapat menyerang database dan menyebabkan kebocoran data ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. Serangan malware dapat juga menyebabkan data penting hilang sehingga kerja suatu organisasi menjadi terganggu atau terhambat. 3. Kerusakan fisik ke database yang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti petir, kebakaran, banjir, panas yang berlebihan juga dapat merusak sistem database. 4. Kurangnya resource atau kemampuan dalam menjalankan database. Kekurangan resource dapat meliputi berbagai hal, seperti keuangan atau sumber daya manusia yang kurang. Keuangan yang tidak mencukupi menghambat kapasitas dan fungsionalitas dari database, sedangkan masalah sumber daya manusia menghambat perkembangan dari database. 5. Rusaknya data dikarenakan kelalaian manusia atau sistem. Contohnya data error, kesalahan dalam pengoperasian database, dan lain sebagainya. Ancaman pada perusahaan. Ancaman terhadap database meliputi pencurian atau penipuan. Jika kedua ancaman tersebut terjadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengalami 1. Kehilangan kerahasiaan, yaitu hilangnya kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. 2. Kehilangan privasi, dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. 3. Kehilangan integritas, menyebabkan data menjadi invalid atau rusak dipertanyakan kejelasan sebuah data yang dikelola organisasi. 4. Kehilangan ketersediaan, artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Untuk melindungi database dari berbagai ancaman terhadap suatu sistem database, maka digunakan database security sebagai barisan pertahanan. Terdapat banyak tipe-tipe database security, mulai dari kontrol langsung sampai ke proses administrasi. Untuk menentukan tipe security yang tepat, perlu dilakukan analisis terhadap database security yang telah ada. Beberapa cara untuk menganalisis kekuatan dari database yaitu: 1. Pencegahan akses dari pihak luar dengan akses kontrol dan data manajemen yang kuat. 2. Stress testing untuk menguji ketahanan database terhadap serangan DDoS oleh pihak luar atau database overload. 3. Backup fisik dari database jika terjadi hal yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam atau pencurian. 4. Pengecekan atau review database sistem secara berskala untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari database. Kategori keamanan database. Keamanan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Blake Whitman, ini adalah suatu sistem keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat. Database bukanlah suatu web server, koneksi yang tidak dikenal tidak akan diizinkan. Trusted IP Access. Setiap server dapat mengkonfigurasi
mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan untuk mengakses dirinya. Anda tidak boleh mengizinkan semua orang untuk mengakses server. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses database tersebut. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi server. Sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database dengan server database informasi internal perusahaan Anda. Ini adalah suatu mental yang buruk untuk seorang admin. Trusted IP Access merupakan server database terbatas yang hanya akan diberi untuk memproses pada IP yang dikenal saja. Koneksi database. Saat ini semakin banyak aplikasi dinamis menjadi sangat mudah untuk melakukan akses cepat. Jika Anda ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan Anda memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan Anda menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika Anda seorang admin yang membutuhkan koneksi OBDC, pastikan koneksi yang digunakan unik. Control Access Table. Control Access Table ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan, karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan Control Access Table yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembangan database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka ke publik. Backup dan recovery. Untuk mencegah kejadian tidak diinginkan dan dapat merugikan organisasi dalam menangani keamanan database, maka solusi yang dapat diberikan adalah metode backup dan recovery. Backup adalah proses periodik untuk membuat duplikat database dan melakukan logging file ke media penyimpanan eksternal. Sehingga dengan melakukan backup, kita memiliki cadangan database jika sewaktu-waktu database utama mengalami sebuah permasalahan. Sedangkan recovery adalah upaya pengembangan database ke keadaan yang benar kembali setelah terjadinya kegagalan saat update, misalnya atau terjadinya disaster atau bencana. Sekian materi pemaparan yang saya berikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.